Legend of the Great Sage. Chapter 356. Melihatnya seperti ini, niat membunuh melonjak di hati Li Qingshan karena suatu alasan. Meskipun dia telah pulih dari luka-lukanya dan kembali menjadi Qian Rongzi yang cantik, dia merasa lebih tidak manusiawi daripada monster yang baru saja dia lihat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu termasuk saya? Qian Rongzi berkata, apakah kamu manusia? Li Qingshan sedikit terkejut. Dia mencibir dengan jijik. Selama aku bisa hidup bahagia, apa bedanya aku manusia atau bukan? Awalnya, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda, tetapi N kecil meramalkan bahwa Anda masih memiliki peluang untuk bertahan hidup, itulah sebabnya saya datang. Petik 2. Qian Rongzi menatap N kecil dalam-dalam. Little N tetap sama seperti biasanya sepanjang waktu, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Qian Rongzi tersenyum. Perlakukan saja barang-barang yang kutinggalkan bersamamu sebagai pembayaran kembali. Li Qingshan lepas landas di atas awan dan kembali ke kota Clear River dengan item misi. Ketika Qian Rongzi berdiri di hadapan Han Qiongzi tanpa cedera, Han Qiongzi juga terkejut. Dia tahu bahwa Qian Rongzi telah bertemu dengan ibu teratai putih dan terluka parah sepanjang waktu, beristirahat di hutan sepanjang waktu. Dia tersenyum. Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang baik, gadis kecil. Begitu banyak hal yang mengkhawatirkanmu. Bahkan Han Qiongzi tidak tahu tentang peran Qian Rongzi dalam misi melawan sekte teratai putih terakhir kali. Terima kasih atas perhatianmu, kakak perempuan kedua, kata Qian Rongzi patuh. Apakah dia memiliki kehidupan yang baik atau tidak? Bisa dibilang itulah masalahnya. Setelah menerima pengobatan Little N, manfaat ular neraka berangsur-angsur terwujud. Setelah kesakitan, pikirannya akan selalu jernih. Tubuh dan jiwanya sepertinya sedikit berubah. Kembalinya Qian Rongzi menyebabkan gangguan pada penjaga Hawk Wolf. Dia mengubah cara biasanya berbisnis dan menolak jamuan penyambutan Han Qiongzi. Dalam 3 bulan terakhir, meskipun dia telah mengembangkan hubungan halus dengan ular yang menjeratnya dan mampu sedikit mengontrol waktu, penyiksaan, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelaraskannya. Jalan masa depan sekali lagi ada di tangannya. Dia kembali ke kediamannya sendirian. Sesosok yang familiar berdiri di depan pintu. Qian Rongzi terkejut, Tian kecil, kenapa kamu ada di sini? Wajah Cu Tian penuh kekhawatiran saat dia berkata, saya mendengar bahwa Anda kembali. Kemana saja Anda beberapa hari terakhir ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu sehingga aku ingin mencarimu beberapa kali. Petik 2. Sayangnya, dia tidak pergi sekalipun. Qian Rongzi sama sekali tidak terkejut. Bukan karena dia tidak tulus padanya. Dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja bagi sebagian orang, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Menghadapi tangan Cu Tian yang terulur, matanya berbinar. Jika dia memegang tangan ini sekarang, orang jenius manapun harus berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak peduli kartu truf macam apa yang mereka miliki, dia bisa memaksa mereka untuk mengungkapkannya. Namun, dia ragu-ragu. Lebih baik dia menarik tangannya kembali. Cu Tian adalah seorang jenius yang diperhatikan semua orang saat ini. Jika dia mati secara misterius, itu pasti akan mengguncang akademi. Di saat seperti ini, yang terbaik adalah dia tidak menimbulkan masalah. Lagi pula dia sudah menjadi miliknya. Dia tiba-tiba merasakan kegembiraan. Meskipun dia masih seorang praktisi kilapisan ke-6, dia sekarang memiliki taring mematikan yang dapat membahayakan orang-orang yang disebut jenius ini. Cu Tian kecewa, tapi dia merasa bersalah di dalam, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan lah yang membawanya kembali, dia merasa semakin murung. Kenapa orang ini ada di mana-mana? Ketika Qian Rongzi, secara tidak sengaja, menyebutkan bahwa dia telah kehilangan 100 kantong harta karunnya selama misi dan khawatir tentang kultivasinya di masa depan, Cu Tian segera mengeluarkan banyak pil dan batu spiritual dengan murah hati. Qian Rongzi menolaknya sebelum menerimanya. Terima kasih, Tian kecil. Aku akan mengembalikannya padamu. Cu Tian menatap wajahnya dengan terpesona. Dia merasa bahwa dia bahkan lebih menawan dan mempesona dari sebelumnya. Dengan batuk lembut, Wu Gen muncul dari kegelapan. Dia pernah berpikir untuk mencarinya di masa lalu, tetapi sebagai keturunan klan, dia jelas tidak bisa menganggap hidupnya sebagai lelucon dan pergi ke hutan tempat ibu teratai putih mungkin muncul. Setelah itu, dia merasa dia pasti sudah mati, jadi dia berhenti memikirkannya. Ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali, dia bergegas menemuinya dan menyapanya dengan ekspresi yang tidak wajar. Qian Rongzi melirik Cu Tian dan tersenyum. Saudara Wu, kamu sudah datang. Melihat bagaimana dia tidak menyalahkannya sama sekali, Wu Gen merasa semakin malu. Ketika dia mendengar bahwa dia telah kehilangan 100 kantong harta karunnya, dia juga segera memberinya beberapa batu dan pil spiritual. Sebagai keturunan suatu klan, dia masih sangat kaya dalam aspek ini. Dia bahkan lebih kaya dari Han Qiongzi. Cu Tian mengucapkan beberapa kata cemburu padanya, dan keduanya berpisah dengan buruk. Qian Rongzi menghela nafas berat. Dia tidak bisa menelan makanan yang ada di mulutnya, dan itu sangat disayangkan. Andai saja dunia bisa menjadi sedikit lebih kacau, begitu kacau sehingga tak seorang pun akan peduli bahkan jika seseorang meninggal. Qian Rongzi bukanlah tokoh terkemuka, tapi dia sangat populer di 100 aliran pemikiran. Dalam beberapa hari ke depan, orang-orang akan datang mengunjunginya, tidak hanya dari aliran legalisme. Murid dari sekolah lain juga cukup banyak, dan tidak ada satupun yang datang dengan tangan kosong.
Kantong 100 hartanya mulai membengkak lagi. Semua orang mengatakan bahwa sejak adik perempuan Qian kembali, sikapnya berubah drastis. Dia menjadi lebih cantik dan mempesona. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, saat suasana sepi, dia akan mengunci diri sepenuhnya dan memulai perjalanan rutinnya ke neraka. Di bawah pengaruh rasa sakit, ular berwarna-warni dan berbisa itu tumbuh sedikit demi sedikit. Musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Li Qingshan terbangun di loteng bambu. Ki sejatinya secara bertahap telah mencapai puncak lapisan ketujuh. Tak lama kemudian, dia akan bisa menerobos lagi. Yang dia lihat hanyalah N kecil yang menatapnya dengan mata terbelalak. Li Qingshan tersenyum. Berhentilah menatap. Pergilah memimpin kelas pagi, atau tuanmu akan mulai mengomeliku lagi. Sejak pertemuan Dharma Buddha, dia bertanggung jawab atas kelas pagi di kuil Anas Ravana. Setelah itu, dia akan membagikan tugas kepada murid-murid Buddha untuk hari itu. Ini jelas merupakan pengaturan master satu pikiran, dan ini adalah tugas murid utama, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, manfaatnya juga banyak. Dia telah mendapatkan cukup banyak pil untuk Li Qingshan dari master satu pikiran. Li Qingshan tidak hanya memperlakukannya sebagai pekerja anak. Mempraktikkan kemampuan tingkat tinggi seperti jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memberikan penekanan paling besar pada pengembangan pikiran. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan membaca beberapa kitab Buddha atau mengadakan pertemuan Dharma. Untuk itu dia harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-harinya. Bunga adalah dunia, daun adalah pohon Bodhi. Li Qingshan sudah terbiasa dengannya, jadi dia agak enggan berpisah dengannya. Namun, setelah dipikir lebih jauh, dia menganggapnya seperti menyekolahkan seorang anak. Dengan identitasnya sebagai murid utama, berhubungan dengan beberapa orang lagi dan banyak hal pasti akan membawa manfaat besar bagi kultivasinya di masa depan. Setelah Little N pergi, Li Qingshan duduk di sana lebih lama. Dia tidak mengolah atau berlatih seni bela diri. Yang dia lakukan hanyalah mengosongkan pikirannya dan tidak memikirkan apapun. Itu setara dengan bangun pagi dan menggosok gigi serta mencuci muka. Baru kemudian dia keluar dari kamar. Langit sudah cerah. Dua anak bermain-main di hutan bambu sambil menyapu dedaunan yang berguguran dengan sapu. Mereka berdua adalah praktisi ki lapisan kedua. Mereka menyalurkan ki mereka yang sebenarnya ke dalam sapu, dan dengan lambaian tangan, mereka menimbulkan hembusan angin kencang. Bahkan hutan bambu pun bergoyang pelan. Keduanya langsung mulai berkelahi dengan sapu masing-masing. Ini sebenarnya sangat metodis. Mereka berseru, saya kakak laki-laki kedua, dan kamu adalah adik laki-laki junior. Tiba-tiba, mereka melihat Li Qingshan muncul dan buru-buru menundukkan kepala. Mereka berkata dengan sopan, kakak pertama. Sebelum ujian masuk berikutnya, sekolah novel kedatangan murid baru. Setelah masa pengasuhan, anak-anak yang dipilih dari berbagai tempat diberi kesempatan untuk memilih sekolahnya. Kedua anaknya memilih sekolah novel. Mereka berdua mengolah elemen air, dan bakat mereka tidak istimewa. Namun, mereka membuat Liu Chuanfeng sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya selama beberapa hari. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya sekolah novel sejahtera di tangannya. Li Qingshan akhirnya tidak lagi sendirian. Dia menepuk kepala mereka. Berhentilah main-main. Pergi dan belajar. Anak yang lebih tua berkata, kita masih harus menyapu lantai. Anak lainnya menambahkan, jika kita tidak membersihkannya, guru akan memarahi kita. Li Qingshan tahu bahwa Liu Chuanfeng menikmati menjadi seorang master. Dulu, tempat ini dipenuhi dedaunan berguguran. Kapan dia pernah melihatnya peduli? Dia juga sangat menyukai kedua anak itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu menyapu. Seekor naga air kristal terbang dari tangannya dan menyapu semua daun yang berguguran, memperlihatkan jalan berbatu di bawahnya. Kedua anak itu bersorak, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Kapan mereka bisa sekuat kakak tertua? Ah Jun, Ah Seng, kamu sudah selesai menyapu lantai. Ayo kemari. Suara berwibawa Liu Chuanfeng terdengar dari loteng bambu. Ya tuan, Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan saat mereka melompati. Sejak mereka datang, Liu Chuanfeng sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengedepankan martabat seorang master. Qingshan, kembalilah lebih awal juga, kata Liu Chuanfeng. Li Qingshan juga berkata, ya, guru. Liu Chuanfeng mengelus jenggotnya dengan puas. Dia melihat ke dalam tubuhnya. Jimat ilahi ciptaan hebat bersinar. Jumlah kekuatan keinginan yang dia kumpulkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah terjebak di lapisan ke-10 Ki Refinement selama bertahun-tahun. Kini, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menyentuh pintu pendirian yayasan. Apa hal terpenting bagi sebuah sekolah? Itu harus menjadi penggarap yayasan pendirian. Kalau tidak, betapapun terkenalnya mereka, mereka akan dipandang rendah. Sekolah novel masih harus bergantung padanya, kepala sekolah. Demi menyelamatkan kekuatan harapan dalam persiapan pendirian yayasan, dia tidak tahan lagi untuk bertransformasi menjadi seorang wanita. Dengan adanya dua murid muda, dia tidak boleh kehilangan muka. Ketika Li Qingshan tiba di luar pulau, dia melihat Li Long bekerja di sana. Berkat berbagai tanaman yang ditanamnya, Li Qingshan mampu menenangkan kaki 1000 di dalam karung serangga. Dia menyambutnya dengan senyuman dan melayang ke langit. Li Qingshan berubah menjadi titik kecil dan mendarat di pulau perang besar. Saat itulah Li Long menundukkan kepalanya dan terus merawat kebun tanaman obat. Di antara banyak tanaman,
tumbuhan spiritual adalah yang paling sulit ditanam. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk berbagai lingkungan. Namun, proses menanamnya juga memberikan manfaat yang paling besar bagi murid-murid Fakultas Pertanian. Lilong telah membuka sebidang kecil tanah di Pulau Kluduisep, yang kaya akan ki spiritual. Ia mencoba menanam beberapa tanaman obat yang mudah ditanam. Meskipun dia tidak mengetahui hasilnya, keterampilan hortikultura dan budidaya ki refinementnya jelas meningkat. Dia akan segera bisa maju lebih jauh. Selama dia tidak kekurangan kekayaan, teman, metode, dan tanah, beberapa lapisan pertama ki refinement relatif mudah untuk ditembus. Di lapangan latihan, tinju Li Qingshan melayang di udara, menghantam wajah Han Ti. Tubuh Han Ti berputar seperti gasing yang berputar, tombak di tangannya berubah menjadi naga hitam bergulir yang menyapu ke arah kaki Li Qingshan. Li Qingshan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh bagian bawahnya. Tinjunya berubah menjadi lapisan bayangan. Bagi para murid militer di sekitarnya, sepertinya beberapa lusin tinju telah menyerang sekaligus, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menuju ke arah wajah Han Ti. Siapa bilang aku tidak bisa menyentuh wajahmu? Dia berteriak, bayar. Chapter 357. Han Ti meninggalkan tombaknya tanpa ragu-ragu dan secara akurat menangkap tinju Li Qingshan di tengah-tengah bayangan tinju tersebut. Kedua kaki mereka tenggelam jauh ke dalam tanah, menyebabkannya retak. Setelah beberapa ronde pertarungan, keduanya berpisah, keduanya sedikit terengah-engah. Li Qingshan harus mengakui bahwa sekolah militer layak disebut sekolah pertempuran, dan Han Ti layak menjadi siswa terbaik di sekolah militer. Li Qingshan telah menggunakan Ocean Brawling secara ekstrim, tapi dia masih tidak bisa menyentuh wajah Han Ti. Dia selalu bisa mengandalkan gerakan indah untuk mengubah bahaya menjadi kemenangan. Terlebih lagi, dalam wujud manusianya, teknik pemurnian tubuhnya masih kalah dengan Han Ti, seorang praktisi ki lapisan ke-10. Teknik pemurnian ki-nya bahkan lebih buruk. Saat mereka bertengkar, dia lebih sering dipukuli. Kakak iparnya tidak mudah untuk dihadapi. Han Ti bahkan lebih terkejut lagi. Setiap lapisan praktisi ki memiliki perbedaan yang luar biasa. Khususnya, lapisan ke-10 dan 9 lapisan pertama sangat berbeda. Jurus yang seharusnya mampu menaklukkan musuh hanya meninggalkan luka kecil saat mendarat di Li Qingshan. Apalagi daya tahannya sangat mencengangkan. Meskipun dia belum pernah dikalahkan, dia akan menyeret Han Ti ke dalam pertarungan sengit setiap saat. Li Qingshan beristirahat sejenak dan mengatur napas. Melihat matahari di langit, dia berkata, "Hei, waktunya makan." Semua murid militer menjawab, "Makan. Makan." Petik 2. Setelah makan siang gratis di sekolah militer, Li Qingshan dan Han Ti mengobrol di sisi lapangan latihan. Sekarang, Li Qingshan akan datang ke sekolah militer setiap pagi untuk melatih dan membiasakan dirinya dengan penggunaan teknik pertempuran. Keduanya saling mengagumi, dan dengan hubungan mereka dengan Han Qiongzi, mereka menjadi teman baik. Ini sudah larut. Aku akan ke Pulau Kebajikan. Li Qingshan memandang ke langit dan berdiri. Sore hari adalah waktu untuk belajar cara mengolah pil. Ketika dia tiba di Pulau Kebajikan, Rusin berkata bahwa dia harus fokus pada budidaya selama beberapa hari ke depan dan ingin dia memurnikan tungku pil. Dengan tungku ukiran naga melingkar giok yang diberikan kepadanya oleh Han Qiongzi, tingkat keberhasilan Li Qingshan dalam meramu pil telah meningkat pesat. Keahliannya dalam meramu pil semakin hari semakin meningkat. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Li Qingshan tidak sedang terburu-buru. Dia pergi ke Contention Island untuk menerima beberapa misi alkimia dan mulai meramu pil. Pada senja, setelah seharian sibuk bekerja dan berkultivasi, Han Qiongzi menolak ajakan beberapa rekannya untuk keluar dan bersenang-senang dan datang menemani Li Qingshan memurnikan pil sebentar. Dia membawakan makanan untuknya dan menggodanya. Alkimia sangat memakan waktu, tapi tidak seperti menempa, di mana seseorang harus fokus setiap saat tanpa sedikit pun relaksasi. Seringkali, mereka berperan sebagai pekerja ketel uap, sehingga alkemis yang kuat seringkali mempekerjakan beberapa anak alkimia untuk membantu mereka menjaga tungku pil mereka. Meskipun Li Qingshan tidak memiliki kondisi seperti itu, dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Dia tidak merasa bosan. Pada malam hari, Han Qiongzi pergi, dan N kecil kembali. Dia menyebutkan bahwa Qian Rongzi telah menembus lapisan ke-7 penyempurnaan Qi. Dia datang menemuinya hari ini. Dia berbicara dengannya sebentar. Bintang-bintang dingin memenuhi langit malam, namun dengan cepat diusir oleh matahari merah yang terbit dari timur. Siklus itu terulang kembali. Dalam sekejap mata, salju musim dingin kembali turun. Keahlian Li Qingshan dalam meramu pil terus meningkat, tetapi dia malah mulai merasa cemas. Semakin dalam pemahamannya tentang alkimia, semakin ia merasakan kedalamannya. Itu tidak sesederhana yang dia bayangkan pada awalnya, di mana dia bisa belajar dengan santai selama sekitar 1 tahun, lalu memurnikan pil roh sejati dalam jumlah besar dan menukarnya dengan pil budidaya. Kenyataannya, proses ini penuh dengan kesulitan. Langkah pertama adalah mengumpulkan tumbuhan roh. Meskipun ramuan roh yang digunakan untuk memurnikan pil roh sejati jauh lebih rendah daripada bunga kupu-kupu biru, ramuan itu masih sangat langka. Dia harus menggunakan batu roh dalam jumlah besar terlebih dahulu. Untuk menyaring semua bunga kupu-kupu biru menjadi pil roh sejati, dia perlu menghabiskan setidaknya puluhan ribu batu roh. Di antaranya, ada 1 atau 2 yang praktis tak ternilai harganya. Itu berada di tangan para alkemis, yang ingin menggunakannya untuk memurnikan pil bermutu tinggi lainnya.
Jika dia ingin membelinya, dia harus mengeluarkan setidaknya 1 atau 2 kali lipat harganya. Setelah menimbulkan keributan besar, semua orang akan tahu apa yang ingin dia lakukan. Jangan pernah meremehkan kecerdasan kultivator lainnya. Lalu tibalah langkah kedua, penyempurnaan. Alkimia tidak sesederhana itu. Meskipun dia memiliki alat yang ampuh seperti tungku patung naga melingkar giok di tangannya, untuk menyempurnakan pil roh sejati, dia harus menghabiskan setidaknya beberapa bulan untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, dia hampir tidak bisa memperbaikinya, tetapi tingkat keberhasilannya pasti sangat rendah. Dengan kata lain, sejumlah besar tanaman obat yang berharga akan terbuang percuma. Jika dia ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya, caranya sangat sederhana. Dia hanya perlu menghabiskan 2 atau 3 tahun lagi untuk belajar. Namun, berhasil atau tidaknya dia masih merupakan masalah yang berbeda. Jika dia bisa dengan santai memurnikan pil bermutu tinggi seperti pil roh sejati setelah belajar selama 2 atau 3 tahun, menyempurnakan satu demi satu tungku, maka jalanan akan dipenuhi oleh para alkemis. Langkah terakhir adalah menjualnya. Bahkan jika dia mengabaikan semua masalah sebelumnya dan menyempurnakan sejumlah besar pil jiwa sejati, bagaimana dia bisa menjualnya dan menukarnya dengan pil budidaya? Ini bukanlah sebuah permainan. Dia hanya perlu mencari toko, menariknya, dan mengklik mouse. Pertama-tama, dia harus menyembunyikan identitasnya. Namun, itu berarti harga pasti akan diturunkan, dan dia bahkan mungkin akan diperas. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Kumpulan pil jiwa sejati yang dapat mengolah para penggarap yayasan pendirian berarti bahwa banyak penggarap yayasan pendirian yang biasanya terlihat sangat baik dan ramah mungkin mengubah penampilan mereka. Apakah aku bisa mempercayaimu? Li Qingshan bertanya dengan santai. Di ruang alkimia Rusin sedang mengajari Li Qingshan cara memurnikan tungku pil yang mengandung wewangian. Ini bisa dianggap sebagai pil yang relatif bermutu tinggi, tetapi tidak digunakan untuk budidaya. Mengonsumsi pil yang mengandung pewangi dapat menyebabkan tubuh seseorang mengeluarkan aroma yang aneh. Baru-baru ini sangat populer di kalangan kultivator wanita. Kali ini, itu bukanlah misi dari 100 aliran pemikiran, tapi pekerjaan Rusin. Di sela-sela jeda yang membosankan, keduanya terlalu malas untuk bercanda. Li Qingshan diam-diam mendengarkan suara kepingan salju yang jatuh di atap. Dia tidak melihat ke arah Rusin, tetapi menatap ke dinding seolah sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Rusin menoleh. Li Qingshan menatap mata Rusin. Jawab aku. Mata hitam dan putih jernih Rusin berputar, seolah memikirkan mengapa Li Qingshan menanyakan hal ini. Dia melihat ke arah sinar itu dan berkata, saya juga tidak tahu. Meskipun kita sudah saling kenal begitu lama, kamu sepertinya diselimuti oleh selubung misterius yang tidak bisa aku tembus, kata Li Qingshan. Setelah saling mengenal begitu lama, mereka bercanda dan membicarakan segala hal, tetapi dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang latar belakangnya. Bahkan jika dia menyebutkannya, dia akan segera mengubah topik pembicaraan. Itu benar-benar suatu kebetulan. Rusin menatap Li Qingshan. Dalam hatinya, bukankah Li Qingshan juga sama? Mata mereka bertemu, dan setelah hening beberapa saat, Li Qingshan tersenyum. Lalu, senyumannya seperti bayangan cermin yang terpantul di wajahnya. Ya, mereka berdua memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan, tapi meskipun mereka berteman, mereka tidak perlu membagikan semua rahasia mereka. Apakah kamu pernah menyempurnakan pil jiwa sejati sebelumnya? Saya belum. Jika ada kesempatan, saya ingin mencobanya, kata Rusin dengan tenang. Ramuan roh yang paling penting dari pil roh sejati adalah ramuan roh. Bunga kupu-kupu biru hampir punah. Tidak banyak orang yang menyempurnakannya. Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan seekor kupu-kupu biru berkilauan beterbangan di udara. Itu terbang di depan Rusin. Kalau begitu datang dan coba. Rusin mengulurkan tangannya, membiarkan kupu-kupu cahaya biru itu mendarat di ujung jarinya. Dia berseru kaget, itu benar-benar bunga kupu-kupu biru. Saya hanya melihatnya di buku. Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar memilikinya. Pantas saja Anda dengan susah payah mengembangkan seni alkimia. Jadi itu untuk menyempurnakan pil roh sejati. Petik 2. Li Qingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak satu pun. Mulut Rusin terbuka sedikit. Kupu-kupu cahaya biru beterbangan di ruang alkimia. Puluhan, ratusan, bahkan lebih, membuat ruang alkimia menjadi megah dan indah. Namun di dalam hatinya, dia berpikir untuk menukarnya dengan batu roh. Bisakah mereka mengisi ruang alkimia ini? Setelah sekian lama, Rusin akhirnya sadar kembali. Dia menatap Li Qingshan dalam-dalam, dan matanya berkedip-kedip dengan kemegahan yang luar biasa. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Matanya berkedip. Li Qingshan berkata, saya juga tidak punya pilihan. Setelah saya selesai menyempurnakannya, saya dapat memberi Anda 30%. Petik 2. Nomor ini, itu membuat jantung Rusin berdebar kencang. Belum lagi yang lainnya, dengan jumlah pil roh sejati sebanyak ini, dia bisa segera mulai menerobos ke ranah foundation building. Kata-kata Li Qingshan selanjutnya itulah yang membuat Rusin menjadi tenang. Kamu bertugas mengumpulkan ramuan spiritual lainnya. Kamu bertugas memurnikannya. Terakhir, kamu bertugas membantuku menukarnya dengan pil obat untuk budidaya. Akan lebih baik jika itu adalah Dao. Pil akumulasi. Yang terpenting, Anda bertanggung jawab menjaga rahasianya. Saya yakin Anda memahami hal ini bahkan tanpa saya memberi tahu Anda. Petik 2.
Tentu saja saya mengerti. Rusin tersenyum tipis. Begitu berita ini bocor, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Apakah begitu? Situasi Li Qingshan tidak seserius yang dia bayangkan. Bagaimanapun, ini masih merupakan zaman damai yang tertib dan sejahtera. Dia hanya tidak ingin orang-orang memikirkan tentang bawah tanah. Rusin berkata, 100 aliran pemikiran tidak simen yang kamu kira. Para leluhur mungkin tidak melakukan apapun terhadap kita, tetapi bagaimana jika ada tekanan dari atas? Bukankah alasanmu takut bekerja dengan keluarga Han karena mereka terlalu berkuasa, sementara aku sendirian? Petik 2. Li Qingshan mau tidak mau mengakui hal ini. Dia bisa mempercayai Han Qiongzi, tapi dia tidak bisa mempercayai seluruh keluarga Han. Rusin tidak berasal dari keluarga bangsawan. Masa lalunya adalah lembaran kosong. Dikatakan bahwa dia bahkan bukan bagian dari prefektur Clear River. Bahkan gurunya saat ini, pemimpin sekolah kedokteran, Hua Qi, adalah seorang lelaki tua yang aneh dan menyendiri. Ini berarti begitu masalah ini terungkap, bahkan Rusin pun tidak akan bisa menyimpan pil roh sejati. Maaf, ini masalah yang sangat penting. Aku tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Jika bukan karena beberapa bulan terakhir ini, Li Qingshan tidak akan pernah cukup berani untuk mempercayainya seperti ini. Aku bisa mengerti. Jika kamu benar-benar seseorang yang begitu mudah mempercayai orang lain, aku malah akan meremehkanmu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga. Rusin mengeluarkan kuali pil dari 100 kantong harta karunnya. Kuali pil artefak spiritual tingkat tertinggi. Li Qingshan berseru, ini bukanlah artefak spiritual tingkat tertinggi biasa, tetapi kuali pil langka, dan bentuk kuali pil sangat aneh. Sekilas, itu lebih mirip kuali-kuali. Polanya rumit. Melalui pembelajaran alkimia baru-baru ini, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini bukanlah ciptaan dari Provinsi Hijau, tetapi Provinsi Kabut di selatan. Namun, Li Qingshan tidak membeberkan hal ini. Penduduk Provinsi Kabut selalu dikecam sebagai orang barbar oleh penduduk Provinsi Hijau. Meskipun keduanya berada di bawah kekuasaan Xia besar, konflik antara kedua negara bawahan tersebut tidak pernah berhenti selama ribuan tahun terakhir. Perbatasan mereka dijaga ketat, dan pengawal Hawkwolf selalu menderita kerugian paling besar. Kedua raja bawahan itu saling berselisih. Jika bukan karena penindasan terhadap istana kekaisaran, mereka pasti sudah menyatakan perang sejak lama. Apakah Rusin adalah mata-mata dari Provinsi Kabut? Bagaimana mungkin Rusin tidak menebak bahwa bunga kupu-kupu biru berasal dari bawah tanah? Hanya ada segelintir organisasi yang memiliki ladang bunga kupu-kupu biru, dan mereka dilindungi oleh berbagai formasi. Bahkan para penggarap yayasan pendirian bisa melupakan tentang memetik satu bunga pun, jadi bagaimana seorang praktisi Qi yang sangat sedikit bisa menjelajah begitu jauh di bawah tanah? Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah mengungkapkan sedikit rahasia mereka satu sama lain, namun tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menyelidikinya. Hati mereka sepertinya semakin dekat juga. Rusin menambahkan, aku juga telah mengumpulkan cukup banyak ramuan spiritual. Beberapa di antaranya dapat digunakan untuk memurnikan pil roh sejati, jadi kamu tidak perlu bersusah payah mengumpulkannya. Li Qingshan tersenyum. Kebetulan sekali. Pada akhirnya, mereka berdua mengumpulkan 7 ramuan spiritual untuk menyempurnakan pil roh sejati. Li Qingshan menggunakan 2, sedangkan Rusin menggunakan 5. Jumlahnya sangat besar. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua jelas memiliki karakteristik khusus dari bawah tanah dan Provinsi Kabut. Sebagian besar ramuan spiritual yang berasal dari kedua tempat ini relatif lebih berharga. Ramuan spiritual yang tersisa dikumpulkan oleh Rusin. Sebagai murid utama Fakultas Kedokteran, dia bertanggung jawab atas gudang obat di Fakultas Kedokteran. Tidak sulit baginya untuk mengambil beberapa ramuan spiritual atas nama pemurnian pil lainnya. Sore keesokan harinya, Li Qingshan tiba di ruang alkimia lagi. Rusin mengeluarkan gulungan formasi lainnya. Dia mengatur formasi dan memastikan tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Li Qingshan bertanya, bagaimana kabarnya? Rusin berkata dengan tegas, tuanku sudah mengetahui hal ini. Apa? Li Qingshan terkejut dan marah. Dia maju selangkah dan meraih bahunya. Aku hanya bercanda. Aku hanya bercanda. Oi, sakit. Rusin sedikit mengernyit. Dia seperti seorang dewi yang memeluk hatinya, sedih dan mengharukan. Kamu, Li Qingshan menjadi semakin kesal. Wanita tak tahu malu ini. Namun, dia mengendurkan cengkeramannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Setelah berpisah kemarin, mereka berdua sudah sangat lama menebak identitas masing-masing. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka tidak melakukan kontak fisik sama sekali. Sekarang, mereka tiba-tiba merasa agak canggung. Li Qingshan melepaskan bahunya. Ini bukan waktunya bercanda. Rusin berkata, aku hanya menyuruhmu untuk sedikit bersantai. Jangan bertingkah seolah kamu seorang pencuri. Li Qingshan berkata, saya bukan pencuri. Saya melakukan perzinahan. Rusin merangkul bahu Li Qingshan sambil tersenyum. Itu bukan hal yang mustahil. Saya paling suka pria kaya. Mengapa kamu tidak menendang nona muda pertama Han? Jangan lupa untuk mengambil kembali gadis surgawi menyebarkan bunganya. Berikan padaku, dan aku akan memberimu kuali pil yang biasa aku gunakan sebagai kompensasi. Dia biasanya juga menggunakan kuali pil artefak spiritual bermutu tinggi. Li Qingshan berkata, jangan pernah memikirkannya. Cepat ambil kembali ramuan spiritual itu. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Rusin berkata,
ini sudah cukup untuk permulaan. Jika kamu meminum terlalu banyak sekaligus, orang akan menyadari ada yang tidak beres. Ambillah perlahan. Li Qingshan mengungkapkan pemahamannya. Rusin berkata, kalau begitu, ayo mulai. Oh iya, apa nama kualimu? Kuali butiran kristal. Rusin mengecilkan kuali butiran kristal menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian, sesuai perintah, dia menempatkan ramuan spiritual satu persatu ke dalam terlebih dahulu. Terakhir, dia menempatkan bunga kupu-kupu biru. Pertama kali murni untuk tujuan bereksperimen dan mengumpulkan pengalaman. Tujuannya hanyalah pil roh sejati. Dia pada dasarnya tidak punya harapan untuk sukses. Rusin duduk bersila dengan ekspresi fokus. Dia tidak lagi memiliki penampilan santai dan santai seperti biasanya saat memurnikan pil. Li Qingshan tidak berani mengganggunya di samping. Dia bermeditasi dan berkultivasi di sampingnya. Setelah lebih dari 4 jam, kuali pil terbuka, dan aroma aneh memenuhi udara. Saya berhasil secara kebetulan. Ini, Rusin tersenyum dan mengeluarkan pil ungu dari kuali pil. Itu persis sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Li Qingshan meraih tangannya. Ini milikmu. Dia mengguncangnya dengan ringan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Namun, tungku pil kedua gagal, dan bunga kupu-kupu biru terbuang sia-sia. Rusin hanya bisa menghela nafas pelan. Di sisi lain, ekspresi Li Qingshan biasa saja karena bunga kupu-kupu biru datang dengan terlalu mudah. Dia berkata, lanjutkan saja. Hal ini membuat Rusin menghela nafas. Orang kaya memang berbeda. Namun, aku akan kembali dan istirahat sebentar. Aku akan memulihkan semangatku dan mengatur pikiranku. Kita akan melanjutkannya besok. Rusin menyingkirkan kristal granule cauldron dan menghilangkan formasi roh. Dia tiba-tiba tersenyum. Jika kamu masih tidak keluar, nonahan muda sulung mungkin akan mengira kita melakukan perzinahan. Aku hampir lupa. Sampai jumpa besok. Li Qingshan keluar dari ruang alkimia, tapi dia menghela nafas karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Dengan alkimia Rusin selama bertahun-tahun ditambah dengan kuali artefak spiritual tingkat tertinggi, tingkat keberhasilan saat ini hanya 50%. Jika orang yang mencoba-coba seperti Li Qingshan menyempurnakannya, tingkat keberhasilannya mungkin kurang dari 10%. Han Qiongzi sedang menunggu di tepi danau. Saat ini sedang turun salju ringan, dan langit sudah gelap. Dia bertanya dengan bingung, kenapa lama sekali hari ini? Li Qingshan agak menyesal. Dia melingkarkan lengannya di bahunya. Pemurnian pil membutuhkan waktu. Kamu pasti sudah menunggu cukup lama. Kamu ingin pergi kemana hari ini? Hari ini, dia mengenakan jubah berkerudung merah cerah dengan kerah beludru putih. Dia seperti nyala api merah di langit bersalju, menghangatkan hatinya. Dunia mereka berdua setelah hari yang sibuk adalah hal yang paling mereka sukai. Jejak kaki mereka telah lama berhenti di 100 sekolah pemikiran dan kota prefektur Clear River. Mereka telah meninggalkan jejak kaki mereka di semua tempat indah di sekitarnya. Wajah Han Qiongzi sedikit memerah. Ayo jalan-jalan. Mata Li Qingshan berbinar. Tamasya sudah menjadi sinyal khusus bagi mereka. Alang-alang putih itu membentang sejauh 5 km. Kepingan salju di langit menyelimuti sekeliling. Sebuah perahu kecil berlabuh di alang-alang tak berpenghuni. Itu beriak lembut, dan suara terengah-engah seorang wanita terdengar samar-samar. Selimut tebal bersulam menutupi kabin, dan jubah merah dengan santai dilempar ke satu sisi. Li Qingshan bersandar pada Han Qiongzi, mencium wanita yang sangat dia cintai. Lengan kirinya melingkari tubuhnya, meremas kirinya melalui pakaiannya. Tangan kanannya meluncur melintasi tubuhnya dengan sembarangan, dari pahanya yang bulat hingga pantatnya yang gagah. Dinginnya udara tak mampu mempengaruhi gairah di hati mereka. Tidak ingin dihalangi oleh lapisan pakaian itu, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke dalam pakaiannya. Han Qiongzi segera meraih tangannya. Matanya seperti air, dan dia menatapnya sambil tersenyum. Orang cabul. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya lagi dengan penuh gairah. Dia merasakan tangan besar yang panas meluncur ke dalam pakaiannya dan memegangi payudaranya yang montok. Dia mengerang teredam. Payudara yang lembut itu seperti air di tangannya, tetapi penuh dengan elastisitas yang luar biasa. Li Qingshan mengubah bentuknya sesuai keinginannya, atau memainkan dua kacang merah yang agak keras. Namun dia segera merasa tidak puas. Ruang yang sempit sepertinya tidak memungkinkan untuk lebih banyak lagi. Dia ingin melihat seperti apa mereka dengan matanya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menghentikan tindakan serakah ini, tetapi hari ini sepertinya sedikit berbeda. Di bawah tatapan terkejut Li Qingshan, Han Qiongzi menopang dirinya dan melepas pakaiannya satu persatu. Hanya ketika hanya tersisa pakaian dalam berwarna merah barulah dia berhenti. Dia memalingkan wajahnya dengan wajah merah. Lakukan sendiri. Sebagian besar kulit seputih salju muncul di depan mata Li Qingshan. Pinggang itu ramping seperti yang dia rasakan, dan jurang yang dalam semakin menarik perhatiannya. Apa yang salah? Han Qiongzi tidak menunggu tindakan yang dia harapkan. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan memegangi wajahnya dengan wajah penuh perhatian. Dia merasa sedikit hangat di hatinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku ingin memberitahumu nanti, tapi aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Chapter 358. Kurang dari, lebih besar dari, kamu ingin menerobos ke lapisan ke-10 dari praktisi Qi. Li Qingshan segera mengerti. Dia telah terjebak di lapisan ke-9 dari praktisi Qi untuk waktu yang sangat lama. Kurang dari.
Lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari. Membuka 12 meridian standar jauh lebih rumit daripada membuka 8 meridian luar biasa. Ini membutuhkan fokus mutlak, sehingga praktisi Qi biasanya memilih untuk memasuki pengasingan untuk menerobos. Ya, kamu bahkan bilang ingin mengejarku. Han Qiongzi cemberut, tapi wajahnya penuh senyuman. Itu akan makan waktu berapa lama? Setidaknya beberapa bulan. Han Qiongzi merenung. Itu berarti mereka tidak akan bisa bertemu selama beberapa bulan. Aku akan membiarkanmu memanfaatkanku hari ini. Han Qiongzi menopang dirinya dengan tangannya. Tulang selangkanya yang halus tampak tipis, tetapi sepasang kelinci giok di dadanya tampak lebih penuh, seolah-olah akan terlepas dari pakaiannya. Li Qingshan santai dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia meraih ke belakangnya dan melepaskan ikatannya. Atasan tabung berwarna merah menyala itu meluncur ke bawah, memperlihatkan dua gumpalan kulit seputih salju yang berdiri dengan gagah seolah diukir dari batu giok. Ada juga dua titik merah terang yang diimpikan Li Qingshan. Han Qiongzi tidak menyembunyikan rasa malunya seperti wanita lain. Dia mempertahankan postur aslinya, tapi dia memalingkan muka, meninggalkan Li Qingshan dengan profil samping yang halus dan pemalu. Pipi gioknya memerah, membuatnya tampak sangat anggun. Namun, keinginan Li Qingshan sedikit padam. Dia mengagumi tubuh setengah telanjangnya. Dia seperti seorang dewi yang diukir dari marmer. Setiap lekuk tubuh sempurna, memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa mencemarkannya. Han Qiongzi menggigit bibir bawahnya. Dibandingkan dengan tangannya yang hangat dan nakal, tatapannya tampak lebih memalukan. Dia berkata dengan kesal, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Saya tidak akan bisa melihat cukup banyak seumur hidup. Saat dia mengatakan itu, Li Qingshan memeluknya dan mencium bibir merahnya. Dia menjilat dan mencium leher lembutnya, lalu perlahan turun untuk mencium tulang selangkah halusnya, meninggalkan jejak samar air. Pada akhirnya, dia membenamkan kepalanya di belahan dadanya sampai dia menemukan kacang merah itu. Dia dengan lembut menggigitnya. Han Qiongzi menangis pelan. Dia memelintir telinganya dan terengah-engah, apakah kamu, anak kecil? Li Qingshan mendongak dan berkata sambil tersenyum, tidak. Aku bisa memberimu satu. Pada saat yang sama, dia memainkan dadanya yang besar, mengagumi perubahan bentuk tubuhnya sesuai keinginannya. Dadanya yang kenyal tampak meluap dari sela-sela jari-jarinya. Begitu dia melonggarkan cengkeramannya kembali ke bentuk sempurna. Aku tidak mau. Aku paling benci anak-anak. Han Qiongzi berkata dengan keras kepala. Namun, jika dia benar-benar menginginkannya, dia harus menunggu hingga dia mencapai tahap pendirian yayasan. Dia tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Setahun yang lalu, tidak, setengah tahun yang lalu, dia tidak pernah berpikir untuk melahirkan anak bagi seorang pria. Sekarang, dia dengan serius mempertimbangkan pertanyaan ini. Perasaan ini, seolah-olah dia kesurupan. Dia menepuk wajah Li Qingshan dan berkata, orang jahat, apakah kamu membiusku atau menggunakan semacam jimat untukku? Li Qingshan berkata, itulah sebabnya aku selalu curiga. Aku, Li Qingshan, adalah pria hebat yang berhati batu. Kurang dari. Aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan, namun aku hanya harus terpesona oleh gadis kecil sepertimu. Aku bahkan harus menahan amarahku agar aku bisa menjaga kesucianku untukmu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Han Qiongzi merasa kesal sekaligus geli. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu yang memanfaatkannya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia mengeluh karena dia tidak bisa menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa sedikit terharu. Laki-laki di zaman sekarang, meskipun mereka manusia, akan memiliki 3 istri dan 4 selir jika mereka punya sedikit uang. Penggarap bahkan lebih bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Berapa banyak kultivator laki-laki di 100 aliran pemikiran yang tidak pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Bahkan lebih umum lagi bagi mereka untuk memiliki selir di luar. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan di antara para pria. Meskipun dia tidak menyukai begonia, setiap murid sekolah legalisme berkumpul, mereka tetap harus pergi ke rumah bordil dan masing-masing memiliki wanitanya sendiri. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal itu, termasuk dirinya. Baru setelah dia jatuh cinta padanya, dia menyadari kecemburuan wanita. Dia tidak menginginkan apapun selain mengurungnya di sisinya dan tidak membiarkan wanita lain meliriknya. Dan dia benar-benar menuruti permintaannya. Selama beberapa bulan terakhir bersamanya, tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tidak pernah memaksanya melakukannya selama dia tidak mengizinkannya. Dia selalu merasa sangat berbeda saat bersamanya dibandingkan saat dia bersama pria lain. Sebenarnya, Li Qingshan hanya dipengaruhi oleh keyakinan di kehidupan masa lalunya. Betapapun inginnya dia memiliki beberapa istri dan selir, dia akan tetap bersikap toleran saat bertemu dengan wanita yang dicintainya. Selain itu, dia dikendalikan oleh metode penindasan laut dari penyu roh, atau dia akan kehilangan kendali dirinya sejak lama. Di kehidupan sebelumnya, dia disebut sebagai laki-laki chauvinis yang tidak bisa ditebus, namun di kehidupan ini, dia malah menjadi pria baik. Benar saja, lingkungan menentukan keyakinan seseorang. Terserah, hidupku akan dirusak oleh wanita sepertimu. Li Qingshan menunduk dan menciumnya. Han Qiongzi mengangkat tangannya untuk menutup bibirnya. Han Qiongzi berkata, mengapa hanya saya yang melepasnya? Sulit untuk mengatakannya. Li Qingshan tersenyum. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menelanjangi seluruhnya.
Tubuhnya yang tegas dipenuhi dengan tekanan. Aku tidak memintamu melepasnya. Han Qiongzi berseru, tapi dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia mengusap dadanya dengan sangat puas. Dia menunduk dan melihat pelaku utama yang selalu menempel padanya dengan marah sambil menunjuk ke arahnya. Dia mendorongnya ke samping dengan santai dan berkata dengan kesal, kamu jelek sekali. Li Qingshan merasakan seluruh tubuhnya terbakar karena nafsu. Dia tiba-tiba menekannya ke bawah dan berbisik di telinganya, kamu tidak akan mengatakan itu dalam waktu dekat. Aku sudah melepasnya sekarang, jadi ini sedikit tidak adil. Dia mengulurkan tangannya untuk melepas gaunnya. Tidak sekarang. Han Qiongzi tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia segera meraih tangannya. Saat aku keluar dari pengasingan, kamu bisa melamar ayahku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberikan segalanya padamu. Ketika dia mencapai akhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena malu, menjatuhkannya ke dadanya. Li Qingshan tampak sangat terkejut. Dia menangkup pipinya dan berkata, Qiongzi. Han Qiongzi berkata, jangan terlalu cepat bahagia. Ayahku mungkin belum setuju. Li Qingshan berkata, dengan menantu yang baik seperti saya, dia tidak sabar untuk bahagia. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Sekalipun dia tidak setuju, bisakah kamu tidak setuju? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Aku mungkin tidak. Kamu masih melakukannya, kata Han Qiongzi. Tiba-tiba, dia merasakan Li Qingshan melepas celana dalamnya lagi. Li Qingshan berkata, saya hanya menghargainya sebelumnya. Anda tidak mungkin bahkan tidak memenuhi permintaan tunangan Anda, bukan? Jangan khawatir, aku pasti akan menunggu sampai malam pernikahan kita, lalu aku akan mengubahmu menjadi seorang wanita. Petik 2. Bagaimana Han Qiongzi bisa menolak pria yang akan menjadi suaminya ini? Dia hanya bisa mengetuk ujung hidungnya dan berkata dengan suara lemah, kami sudah sepakat. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Li Qingshan tersenyum tipis dan mengangkatnya. Dia meraih ujung roknya dan menariknya ke bawah, memperlihatkan pantatnya yang lembut dan seputih salju. Han Qiongzi bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan garis pertahanan terakhirnya. Dalam sekejap mata, dia menelanjanginya seperti domba putih. Hati mereka berdua bergetar. Meski mereka sudah berpelukan berkali-kali, kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Perunggu dan putih salju menempel erat satu sama lain. Yang satu sekeras besi dan yang lainnya selembut kapas, seolah-olah akan menyatu menjadi satu. Han Qiongzi memeluknya erat, dadanya menempel erat ke dadanya. Dia mendengarkan detak jantungnya yang kuat dan merasakan pantat kokohnya menekan pantatnya. Tangannya yang besar dan kasar dengan lembut meluncur di punggungnya yang seperti satin. Panas yang membakar tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa bergantung pada belas kasihannya. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskan tangannya. Dengan susah payah, seolah-olah dia sedang memotong sepotong daging dari tubuhnya, dia menempatkannya di sofa brokat dan berkata, biarkan aku melihatmu baik-baik. Han Qiongzi merasakan gelombang kekecewaan dan kehilangan. Dia hampir enggan berpisah. Dia ingin dia terus memeluknya seperti ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Li Qingshan mengagumi tubuhnya dengan kagum. Seluruh tubuhnya ramping dan proporsional, terutama di bagian yang seharusnya montok. Mereka sangat montok, dan sangat mempesona. Tidak peduli betapa murah hati Han Qiongzi, pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Kakinya yang lurus dan ramping meringkuk. Bahkan tidak ada setengah pun kejantanannya yang tersisa. Seolah-olah dia sedang menunggu suaminya datang. Malam itu, kencan mereka berlangsung lama. Begitu mereka memikirkan bagaimana mereka akan segera berpisah dan tidak bertemu lagi selama beberapa bulan, tak satu pun dari mereka mau memperhatikan berlalunya waktu. Baru pada pagi hari berikutnya mereka dengan enggan saling membantu mengenakan pakaian. Li Qingshan secara pribadi mengirimnya ke gua tempat dia akan melakukan meditasi pintu tertutup. Melihat pintu gua tertutup, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan meditasi pintu tertutup bersamanya. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran ini. Dia takut ketika mereka keluar dari meditasi pintu tertutup, mereka sudah mempunyai seorang anak, bagaimana mereka masih bisa berkultivasi dengan damai. Tadi malam, di akhir keterikatan mereka yang penuh gairah, dia melihat bahwa pria itu menahannya dengan menyedihkan, dia tidak punya waktu untuk merasa malu dan dengan berani menggunakan tangannya untuk membantunya. Dan kemudian dia dengan tegas memperingatkannya bahwa ketika dia sedang dalam meditasi pintu tertutup, dia tidak diperbolehkan berselingkuh, jika tidak, mainan ini akan menjadi miliknya. Saat itulah Li Qingshan menyadari konspirasinya. Dia tertawa dan berkata, jika kamu ingin aku tidak berselingkuh, hanya mengandalkan cara-cara ini saja tidak cukup. Matanya tertuju pada bibir merah cerahnya yang lembut. Han Qiongzi segera mengerti maksudnya, bagaimana dia bisa setuju. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa hanya gadis rumah bordil yang akan melakukan hal itu. Dia memarahinya karena tidak pernah puas, tidak berterima kasih, dan melanggar keadilan. Pada akhirnya, Li Qingshan memilih hal terbaik berikutnya. Dia menikmati lembutnya, dan pada akhirnya, dia malah mengotori wajahnya, sehingga dia mengeluh lama sekali. Li Qingshan dapat melihat bahwa setelah mengonfirmasi hubungan mereka, dia sebenarnya sangat berani dalam aspek ini. Dia berpikir bahwa dia dulu sering pergi ke rumah bordil untuk bermain, jadi di bawah pengaruh apa yang dia lihat dan dengar, dia mungkin mengetahui lebih banyak hal daripada dia. Ketika saatnya tiba, dia akan membujuknya untuk mencobanya dengan benar, agar transmigrasinya tidak sia-sia.
Dia sudah menantikan kehidupan pernikahan. Adapun peringatan Han Qiongzi, dia tidak mengindahkannya sama sekali. Saat ini, bagaimana mungkin ada ruang bagi orang lain di dalam hatinya? Bahkan Gu Yanying harus minggir. Setelah kembali ke Pulau Kludwisep untuk memberitahu Little N, Li Qingshan langsung pergi ke Pulau Rensin. Di ruang pil Rusin, Han Qiongzi tidak ada di sana, jadi dia bisa berkonsentrasi meramu pil obat. Dia berpikir bahwa ketika dia menerobos ke lapisan ke-10 dari ranah pemurnian aura, dia juga akan membutuhkan Zenling dan ketika dia memasuki ranah Foundation Building. Di saat seperti ini, dia tidak pernah berpikir bahwa kangen pertama keluarga Han tidak akan pernah membutuhkannya untuk memberinya pil. Dia hanya melakukannya demi kebaikannya sendiri. Rusin tersenyum begitu dia melihat Li Qingshan. Kamu masih terlihat seperti sedang jatuh cinta. Sepertinya malammu cukup menyenangkan tadi malam. Jangan bilang kamu sudah menghancurkan rindu muda keluarga Han. Bagaimana mungkin? Tapi aku mungkin akan menikah beberapa bulan lagi. Li Qingshan tersenyum lebar. Dia telah menahan berita ini berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkannya kepada Rusin, yang berbagi rahasia besar dengannya. Jantung Rusin berdetak kencang. Dia berkata dengan sedih, kalau begitu aku benar-benar perlu mengucapkan selamat padamu. Kasihan sekali bagiku. Aku menghabiskan sepanjang malam di depan kuali, memikirkan tentang pembuatan pil. Semua orang yang dekat denganku peduli padaku. Li Qingshan tersenyum. Kakak senior, jika kamu menginginkan seorang laki-laki, kamu dapat mengantri dari sini sampai ke kota Clear River. Rusin maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Li Qingshan dengan lembut. Cahaya di matanya berkedip-kedip. Sayang sekali apa yang kuinginkan sudah menjadi milik orang lain. Chapter 359. Li Qingshan menatap wajah lembutnya yang benar-benar berbeda dari wajah Han Qiongzi dan terdiam beberapa saat. Dia merasa agak puas diri, tapi juga agak canggung. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit menggodanya, tapi itu sulit untuk dikatakan sekarang. Dia berpikir, Li Qingshan, oh Li Qingshan, Qiongzi baru saja memasuki budidaya terpencil. Anda tidak dapat melakukan apapun yang akan mengecewakannya, jadi saya harus mengatakan beberapa hal untuk membuat Rusin menyerah. Jangan bilang kamu pikir aku sedang membicarakanmu. Senyuman nakal yang akrab dengan Li Qingshan muncul di wajah Rusin. Tentu saja tidak, saya tidak akan melakukannya. Li Qingshan menepis tangannya dengan putus asa. Dia menenangkan diri, tetapi dia juga merasakan sedikit kekecewaan karena suatu alasan. Dia tidak bisa memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Apakah itu lelucon sebelumnya, atau ujian? Atau mungkin, dia benar-benar memiliki seseorang yang dia cintai sejak lama, itulah sebabnya dia tidak pernah menerima pernyataan cinta seorang pria pun selama beberapa tahun terakhir. Apakah pria itu berasal dari Provinsi Kabut? Dia langsung teringat pada seorang pria barbar bertato dengan kain biru melilit kepalanya, berdiri di atas gunung dengan seorang anak di pelukannya, menatap ke utara ke arah ibu dari anaknya. Dia menggigil. Mengapa dia merasa itu familiar, dan dia juga merasa agak tidak senang. Saat dia memikirkan hal itu, Rusin sudah pergi. Dia menutup pintu dan mengatur formasi, membuat semua persiapan untuk persinahan. Dia anggun seperti hantu putih. Melihat sosoknya yang anggun dan anggun, dia sepertinya belum pernah memiliki anak. Li Qingshan mengangguk. Rusin berkata, "Oi, untuk apa kamu berdiri di sana? Apakah kamu mengeluarkan otakmu tadi malam? Keluarkan bunga kupu-kupu biru." Petik 2. Li Qingshan merasa seperti disambar petir. Dia keluh. Apakah itu sesuatu yang seharusnya kamu katakan? Apakah itu sesuatu yang seharusnya kamu katakan? Rusin berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya sesuatu antara pria dan wanita? Aku tahu lebih banyak darimu, nak. Petik 2. Li Qingshan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dia pernah mendengar bahwa wanita barbar di Provinsi Mist sangat liberal dalam aspek ini. Dia teringat pada sekelompok pria bertato dengan kain putih melilit kepala mereka. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke utara. Rusin tersipu seolah dia bisa membaca pikirannya. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Saya seorang dokter. Li Qingshan bercanda, saya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Rusin membeku. Kalau dipikir-pikir, apa yang dia pikirkan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia langsung mengeluarkan kristal-kristal burner. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membiarkanmu melihat hasil penelitianku tadi malam. Li Qingshan mengeluarkan bunga kupu-kupu biru, tapi Rusin mengangkat 3 jari rampingnya. 3. Li Qingshan bertanya dengan ragu, apakah kamu percaya diri? Tentu saja. 10 jam kemudian, suara teredam terdengar dari tungku. Ramuannya gagal. Menghadapi tatapan menghina Li Qingshan, Rusin meluruskan rambutnya tanpa mengubah ekspresinya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Li Qingshan bertanya. Sekarang, tingkat keberhasilannya turun menjadi 20%. Rusin juga terbangun. Tentu saja, beri aku, 1 lagi. Petik 2. Li Qingshan memberikan 3 bunga kupu-kupu biru lagi padanya. Karena kamu yakin, ayo lanjutkan. Mata Rusin berkedip. Apakah kamu tidak takut aku akan merusaknya lagi? Kalau begitu ayo lanjutkan. Lagi pula bukan hanya aku yang kalah, kata Li Qingshan. Dia tidak akan meragukan orang-orang yang dia gunakan, dan dia tidak akan mempekerjakan orang-orang yang dia ragukan. Tidak ada pilihan yang lebih baik darinya di seluruh 100 aliran pemikiran.
Kalau begitu beri aku 5. Rusin menopang dirinya dan melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia berlutut di atas bantal dengan satu lutut dan menggulung lengan kanannya. Dia memperlihatkan lengannya yang ramping seperti batu giok dan meletakkannya di Crystal Resin Furnace. Dia seperti seorang pedagang wanita di kasino, memegang cangkir dadu dengan berani dan berteriak, "Pasang taruhanmu." Li Qingshan memanggilnya orang barbar di dalam dan memberikan 5 bunga kupu-kupu biru padanya. Setelah itu, dia menatap lurus ke arah kuali Crystal Resin seperti seorang penjudi yang memasang taruhan besar. Namun, dia segera merasa itu membosankan, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Rusin. Setelah menatapnya sebentar, dia memelototinya. Dia membuang muka dan merasa bosan, jadi dia hanya duduk untuk berkultivasi. Malam berlalu, dan langit cerah. Tungku terbuka, dan cahaya keberuntungan mengalir ke sekeliling. Rusin mengeluarkan 5 pil roh sejati dan tersenyum. Selesai. Li Qingshan juga mengungkapkan senyuman lega. Apakah Anda ingin melanjutkan? Rusin berkata, lanjutkan. Kali ini ada 7 bunga. Meramu pil bukan berarti semakin sedikit bahannya, semakin baik. Rasanya seperti memasak. Jika bahannya terlalu kecil, akan sangat sulit mengontrol panas dan rasanya. Selain itu juga akan membuang-buang waktu dan tenaga. Tentu saja, bukan berarti semakin banyak bahannya, semakin baik. Panci nasi yang besar tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kompor kecil. Tidak masalah jika makanannya terasa tidak enak, tapi jika pilnya buruk, itu berarti efeknya akan sangat berkurang, dan pil tersebut tidak akan bisa mengeluarkan khasiat obatnya sendiri. Besarnya kendali terkait dengan keterampilan pembuat pil dan kualitas tungku. Dengan level Rusin, yang terbaik adalah memurnikan 12 pil roh sejati dalam satu tungku. Dengan dukungan tak terkendali dari Li Qingshan, dia dengan cepat mencapai level ini. Namun, ini juga berarti jika dia gagal, dia akan kehilangan 100.000 batu roh. Setiap kali dia membuka tungku, itu seperti pertaruhan besar. Dalam proses ini, Li Qingshan juga dianggap telah melihat sisi lain Rusin dengan matanya sendiri. Penjudi pemberani seperti itu, dan kebetulan dia memenangkan pertaruhan tersebut. Tingkat keberhasilannya dengan cepat meningkat hingga lebih dari 90%, melebihi imajinasi terbaik Li Qingshan, dan bahkan melebihi imajinasi Rusin sendiri. Beberapa hari berlalu, dan setelah memurnikan beberapa tungku pil secara berurutan, Rusin sudah sedikit lelah. Namun, keduanya tidak mengatakan akan berhenti. Di bawah tekanan yang kuat, Rusin seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh kekayaannya, dan tiba-tiba mulai menang. Lalu, dia tidak bisa berhenti. Seluruh dirinya berada dalam keadaan bersemangat, dan potensinya terstimulasi sepenuhnya. Sepertinya keberuntungannya menjadi lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Qingshan pernah mengalami keadaan aneh seperti ini sebelumnya. Itu seperti tembakan penentu Jordan di lapangan basket yang tidak pernah meleset. Sekarang, setiap tungku yang disempurnakan Rusin adalah pukulan yang menentukan. Jika dia berhenti sekarang, dia mungkin tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan setinggi itu lagi. Waktu berlalu, dan salju menutupi jalan kecil di luar ruang alkimia. Para murid fakultas kedokteran berjalan melewati pintu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dulu, dia hanya tinggal bersamanya selama 1 sore, tapi sekarang, sudah setengah bulan. Kapan kakak perempuan pertama menghabiskan begitu banyak waktu dengan seorang pria? Ada banyak diskusi di kalangan akademi. Li Qingshan baru saja mengirim kakak perempuan kedua dari sekolah legalisme ke dalam budidaya terpencil, dan kemudian dia memasuki ruang alkimia kakak perempuan pertama tanpa keluar. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Apa? Pil pemurnian. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Aku hanya tidak percaya. Pil jenis apa yang membutuhkan waktu lama untuk dimurnikan bahkan tanpa istirahat. Beberapa orang mengatakan bahwa Rusin ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencurinya. Ini sebagian besar adalah apa yang dikatakan oleh para petani perempuan. Li Qingshan telah menjadi terkenal akhir-akhir ini, jadi dia masih memiliki daya tarik di antara para kultivator wanita. Ada yang mengatakan bahwa Li Qingshan mengetahui teknik khusus, atau bagaimana dia bisa menyihir 2 wanita cantik terkenal di akademi. Harus disebutkan bahwa mereka berdua tidak pernah terlibat dalam masalah seperti itu di masa lalu. Mereka telah menolak banyak pengagumnya, jadi mereka harus menemukannya sesegera mungkin dan membawanya ke pengadilan. Sudah jelas bahwa ini adalah rumor di kalangan petani laki-laki. Diiringi tatapan iri, dan benci, serta ekspresi mengertakkan gigi. Bukan berarti Li Qingshan dan Rusin tidak mempertimbangkan situasi seperti ini, tetapi pada saat seperti ini, setiap kuali pil yang berhasil akan menghasilkan pendapatan lebih dari 100.000 batu spiritual. Bagaimana mereka bisa peduli pada hal lain? Bukannya mereka melakukan kesalahan, jadi biarkan saja mereka bicara. Pada hari ini, di Stadion Seni Bela Diri Besar, 2 murid militer berdiskusi dengan tenang, dia masih belum keluar. Sudah 23 hari. Kasihan kakak perempuan Han. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Li Qingshan ini benar-benar bajingan. Di dalam kesedihan dan kemarahan mereka, ada juga rasa iri yang tak terlukiskan. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, bayangan hitam tiba di hadapan mereka. Seekor naga hitam bersiul di udara dan mengangkat mereka berdua ke udara, melemparkan mereka ke sisi stadion di kejauhan. Han Ti menyimpan tombaknya di belakangnya dan berkata dengan dingin, bukankah aku sudah memberitahumu? Saat Anda berlatih, Anda tidak diperbolehkan saling berbisik. Berenang 50 putaran mengelilingi pulau. Petik 2.
Kedua murid militer itu mengerang di dalam. Mereka telah berenang 50 putaran, dan mereka kehilangan separuh nyawa mereka. Mereka tahu bahwa kakak laki-laki pertama mereka sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, jadi bagaimana mereka berani menolak. Mereka mengepalkan tangan dan berkata, terserah kamu. Wajah Han Ti sedingin es. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menjauh dari stadion. Ti, kamu mau kemana? Han Anjun melihat ke bawah dari peron dan sedikit mengernyit. Aku akan mencari Li Qingshan. Han Ti mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Sebelum Han Qiongzi memasuki budidaya terpencil, dia menyuruhnya untuk mengawasi Li Qingshan. Awalnya dia tidak mengambil hati, tapi dia terpaksa mengambil tindakan sekarang. Para murid militer yang sedang berlatih semuanya melambat dan menoleh. Li Qingshan mungkin dalam masalah kali ini. Apakah menurutmu dia orang yang seperti itu? Apakah Rusin orang seperti itu? Kata Han Anjun. Tidak, kata Han Ti. Dia memahami temperamen kedua orang ini dengan sangat baik. Sekalipun mereka ingin berselingkuh, tidak ada alasan untuk bersikap terang-terangan. Namun, dia tidak tahan mendengar orang lain membicarakan Han Qiongzi seperti itu, seolah-olah mereka memperlakukannya seperti orang bodoh, meskipun otaknya terkadang tidak cukup tajam. Kembali ke tim, kata Han Anjun. Maumu, Han Ti hanya bisa kembali ke stadion dan dengan kejam melatih para murid militer. Li Qingshan, keluar dari sini. Di Pulau Kebajikan, di luar ruang alkimia, Cutian seperti banteng yang marah, berteriak keras. Melihat tidak ada respon dari dalam, dia maju untuk membuka pintu ruang alkimia. Segera, sekelompok murid medis bergegas keluar untuk menghentikannya. Ruang alkimia adalah area terlarang, jangan masuk tanpa izin. Senior Rusin sedang memurnikan pil, rekan Chu, silakan kembali. Kamu tidak perlu menghentikanku. Cutian melangkah maju, ki sejati 5 warna muncul di tubuhnya, dan dengan paksa menerobos masuk, membanting telapak tangannya ke pintu ruang alkimia. Para murid medis tidak benar-benar ingin menghentikannya, mereka sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rusin dan Li Qingshan di dalam, tetapi pada saat ini, mereka takut melihat pemandangan yang mengerikan. Pintunya berkedip, tapi tidak terbuka. Kali ini, bukan hanya Cutian, kecurigaan semua orang meledak. Pemurnian pil di 100 aliran pemikiran masih memerlukan formasi. Pada saat ini, di ruang alkimia, Rusin memejamkan mata, berkonsentrasi pada pemurnian pil. Alisnya sedikit berkerut. Li Qingshan mengutuk dalam hatinya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Sekarang adalah saat yang kritis, jika dia tidak berhati-hati, dia akan menyia-nyiakan 12 pil yang sebenarnya, dan itu bahkan tidak dihitung. Jika seseorang menerobos masuk dan mengetahui bahwa mereka sedang memurnikan pil yang sebenarnya, dan melihat tungku binatang menguntungkan Rusin, maka itu akan menjadi lebih buruk. Cutian mendorong pintu hingga terbuka, dan menjadi semakin marah. Ki sejati 5 warna berkumpul di telapak tangannya, dan membantingnya dengan keras. Pintu ruang alkimia tiba-tiba terbuka, dan puting beliung keluar, menabrak tubuh Cutian dengan keras, langsung meledakkannya. Chapter 360. Riak-riak itu menyebar, menampakkan King San. Auranya melonjak. Dia sudah berada di lapisan ke-8 pelatihan Qi. Dia hanya selangkah lagi dari lapisan ke-8, dan karena dia tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, dia berkultivasi hampir setiap hari dan meningkat dengan kecepatan yang tinggi. Mengandalkan kibawaannya yang sangat murni, dia secara alami mencapai terobosan tanpa menemui hambatan apapun. Cutian, apa kamu gila? Wajah Li Qingshan penuh amarah. Pintu ruang alkimia di belakangnya ditutup lagi, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan perlindungan 5 elemen, Cutian tidak terluka. Dia menenangkan diri di udara dan berteriak, kamu akhirnya berani keluar. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan pada kakak senior Rusin? Melihat Li Qingshan berada di lapisan ke-8 pelatihan Qi, dia terkejut. Bagaimana kecepatan kultivasi Li Qingshan bisa begitu cepat juga? Li Qingshan berkata, bukan urusanmu. Cutian berkata, bagaimana ini bukan urusanku? Kakak senior Rusin menyukaiku, jadi urusannya adalah urusanku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Aku tidak ingin berkelahi denganmu di sini. Aku akan memberimu pelajaran saat kita bertarung. Dia menyukaimu. Kegilaan macam apa yang kamu alami? Jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan seperti dewa pintu, menunjukkan bahwa dia tidak mau mengalah. Memotong jalan seseorang menuju kekayaan seperti membunuh orang tuanya. Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia mengerutkan kening. Cutian telah mencapai tingkat ke-9 Qi Refining dalam waktu singkat. Kecepatan peningkatan basis budidayanya sangat mengejutkan, dan auranya menjadi semakin kuat. Sulit untuk mengalahkannya, apalagi menghentikannya. Formasi mantranya tidak akan mampu menahan telapak 5 elemen milik Cutian, dan hanya bisa mengandalkan gelombang kejut pertempuran. Setelah pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan ruang alkimia. Melihat kedua gadis itu berdiri tidak jauh di belakang Cutian, dia berteriak, apakah kamu hanya akan melihatnya datang mencari wanita? Kedua gadis itu berkata serempak, selama saudara Tian memiliki hati kami akan mendukungnya apapun yang dia lakukan. Para penonton terkagum-kagum. Wajah Cutian penuh kebanggaan. Apakah kamu mendengar itu? Aku tidak sepertimu, diikat oleh seorang wanita. Dia tiba-tiba berpikir bahwa Li Qingshan mungkin belum diikat dan telah menyentuh wanitanya.
Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Li Qingshan terkejut. Dia mengutuk, tidak heran kamu cukup gila untuk keluar dan mencari wanita. Kamu benar-benar wanita busuk yang tidak berperasaan. Aku tidak menginginkannya meskipun kamu memberikannya kepadaku. Petik 2. Wajah kedua gadis itu berubah. Wajah Cutian segera menjadi gelap, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina wanitaku. Mereka yang menyentuh skala kebalikanku akan mati. 5 elemen Zenki di tubuhnya meledak, dan jejak 5 elemen palem memancarkan cahaya cemerlang saat membubung ke langit. Li Qingshan merentangkan tangannya, dan ombak di belakangnya melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Hanya dengan beberapa kata, keduanya telah menarik kebencian satu sama lain ke tingkat tertinggi. Cutian turun dari langit, telapak tangannya menahan beban gunung Tai. Li Qingshan mendongak, dan jejak telapak tangan 5 elemen memenuhi pandangannya. Itu hampir membuat kewalahan, seolah-olah itu adalah murka surga yang tidak dapat dihindari atau dihalangi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dia melayang ke langit. Kinya seperti lautan yang deras, tetapi dia telah kehilangan keunggulan geografisnya terlebih dahulu. Dia akan bertabrakan dengan jejak tangan 5 elemen. Dia tiba-tiba menggunakan jurus menginjak gelombang, dan menjauh di udara untuk menghindari ujung yang tajam. Aku tahu kamu tidak akan berani memblokirnya. Cutian tertawa liar, mengabaikan Li Qingshan, dan bergegas menuju ruang pil. Li Qingshan tidak membiarkannya melihat. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Pintu ruang pil sangat dekat, dan Cutian tiba-tiba merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Dia melihat ke bawah, dan melihat sabuk air, seperti ular, melingkari pinggangnya dengan erat. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat ujung lain dari sabuk air ada di tangan Li Qingshan, dan gelombang besar terbentuk di bawah kakinya. Orang-orang di bawah tiba-tiba mendengar 3 ledakan di udara. Li Qingshan menarik Cutian, dan menggunakan jurus menginjak gelombang 3 kali berturut-turut. Bagaikan anak panah yang ditembakkan, mereka meninggalkan pulau kebajikan, dan membuat selokan di permukaan air yang tenang. Dalam sekejap mata, keduanya menjadi 2 titik kecil. Mereka berseru dalam hati, kedua orang ini menjadi lebih kuat. Ki sejati 5 warna di tubuh Cutian bergetar, menyebarkan pita air. Dia menerjang ke arah Li Qingshan. Itu masih merupakan serangan telapak tangan yang sederhana, tapi itu jauh lebih berbahaya daripada teknik apapun dengan ribuan variasi. Li Qingshan tidak mengelak, dan hanya mencibir sambil menyilangkan tangan. Cutian tiba-tiba merasakan bahaya besar datang dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik, dan pedang Vajra raksasa menebas dari atas. Dentang. Cutian mengangkat telapak tangannya dan menggunakan jurus pendukung langit untuk memblokir pedang Vajra raksasa, tapi dia tidak bisa memblokir ki pedang dan niat pedang yang terkandung di dalamnya. Ledakan. Air danau di bawahnya terbelah menjadi 2 oleh pedang, dan gelombang ombak meninggalkan bekas pedang sepanjang puluhan kaki. Ternyata Li Qingshan telah membawa Cutian ke sekitar Pulau Anasravana. Little N sekarang berada di lapisan ke-10 dari Ki Refining. Jika ada seseorang di 100 aliran pemikiran yang bisa mengalahkan Cutian dalam hal ki sejati, itu adalah dia. Setetes darah mengalir dari sudut mulut Cutian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memarahinya karena tercela. Tinju Li Qingshan datang bersiul dari belakangnya. Tinju itu bukanlah tinju, melainkan bor. Lapisan air berputar dengan kecepatan tinggi, mengaburkan penampakan air dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh yang paling menakutkan. Sikap pusaran. Darah yang mengalir dari sudut mulut Cutian berubah menjadi semburan, dan dia segera terlempar. Dia ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi cahaya kemasan. Prajurit Vajra sedang menunggunya di jalur yang dia lalui. Memegang pedang dengan kedua tangan, ia mengangkatnya tinggi-tinggi lagi, dan menebasnya dengan keras. Kali ini, ia bahkan lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Pemahaman diam-diam keduanya sempurna, dan Cutian tidak punya kesempatan untuk mengatur napas. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dipaksa ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia merasakan ancaman kematian, dan tangannya buru-buru meraih 100 kantong harta karunnya. Dia ingin menggunakannya, tapi bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Bilahnya berputar di udara, berubah dari tebasan menjadi tamparan. Mata marah prajurit Vajra kembali normal. Dengan keras, Cutian jatuh ke danau naga dan ular seperti layang-layang yang talinya terpotong, dan dia menimbulkan percikan besar dengan keras. Li Qingshan mengangguk pada N kecil, dan N kecil berkata, saya akan berada di sini, jadi kamu bisa menjalankan urusanmu. Li Qingshan melirik ke bawah. Cutian yang terluka tidak menimbulkan ancaman sama sekali, jadi dia mengayunkan lengan bajunya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia pergi di atas ombak. Jika dia menghadapi kesulitan, dia bisa menemukan Little N. Jika dia menghadapi Cutian sendirian, itu akan agak merepotkan, jadi dia akan bekerja dengan Little N. Ini selalu menjadi kartu asnya, dan tidak pernah mengecewakannya. Telapak 5 elemen adalah metode budidaya yang sangat kuat, tetapi tidak lebih kuat dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Anda berlatih 5 jenis ki sejati, tetapi Little N berlatih 7. Pada saat ini, sosok-sosok terbang dari pulau-pulau terdekat. Berbagai pimpinan sekolah semuanya kembali sadar. Master Satu Pikiran dan Liu Changqing jelas ada di antara mereka. Li Qingshan bergegas kembali ke ruang alkimia dan berkata kepada semua orang, kalian semua bisa bubar. Lalu dia memasuki ruang alkimia lagi. Semua orang belum kembali sadar. Hanya dalam beberapa langkah, seorang jenius tertinggi seperti Cutian telah diberi pelajaran seperti itu.
Yang bisa dilakukan Chu Tian hanyalah melecehkan orang-orang seperti kita. Dari 3 orang yang mengambil tindakan tadi, yang mana di antara mereka yang bukan jenius? Seorang jenius diberi pelajaran oleh 2 orang jenius yang bekerja sama, jadi tentu saja ini adalah hasilnya. Awalnya, saya pikir Chu Tian akan bisa membalas dendam setelah dia mencapai lapisan ke-9, tapi saya tidak berpikir Li Qingshan akan berkultivasi begitu cepat juga. Dia mencapai lapisan ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya seperti Chu Tian tidak punya harapan untuk membalas dendam lagi. Saat mereka berdiskusi, seseorang berbisik, dia mencapai lapisan ke-8 begitu cepat. Jangan bilang dia berkultivasi ganda. Jika Li Qingshan ada di luar, dia akan tergoda untuk mencekiknya sampai mati. Alhasil, kecurigaan dan rumor pun semakin tersebar. Master satu pikiran memarahi Little N sedikit, tapi apa yang bisa dia lakukan terhadap adik perempuannya? Chu Tian dibawa pergi oleh Liu Changqing dan dimasukkan ke dalam sel. Lagi pula, dialah yang ikut campur lebih dulu. Dia telah melanggar peraturan yang melarang pertarungan di akademi. Dan, jika dia ikut campur terlebih dahulu, biarlah, tapi dia malah kalah dengan cara yang mengerikan. Itu benar-benar memalukan baginya sebagai pemimpin sekolah. Chu Tian menggertakkan giginya dengan marah, hampir pingsan karena marah. Dia tergoda untuk segera mengambil barang itu untuk membalas dendam. Namun, meskipun dia sombong, pada akhirnya dia bukanlah orang bodoh. Jika dia cukup berani untuk mengambil barang itu akan segera diambil. Kehati-hatiannya persis sama dengan pemikiran Li Qingshan. Li Qingshan kembali ke ruang alkimia dan duduk di samping Ru Xin dalam diam. Dia menunggu 1 jam lagi, dan kuali dibuka. 12 pil roh sejati berbentuk kristal dan bulat sempurna ditempatkan dengan kuat di dalam kuali. Keduanya tersenyum lega. Tepat ketika Li Qingshan ingin menyerahkan lebih banyak bunga kupu-kupu biru, Ru Xin melambaikan tangannya. Mari kita berhenti di sini kali ini. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan aku sebagai budak? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia merasa seluruh tubuhnya kehabisan energi. Selama beberapa hari ini, dia menggunakan pil untuk menggantikan makanan, berkultivasi untuk menjaga pikirannya, dan memurnikan pil siang dan malam telah membuatnya benar-benar kelelahan. Kalau begitu kita akan membicarakannya nanti. Li Qingshan melihat sekilas ke 100 kantong harta karunnya. Dia masih memiliki banyak sisa bunga kupu-kupu biru. Dia pada dasarnya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang nilainya. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan, cukup untuk digunakan dalam waktu yang sangat lama. Ayo kita bagi rampasannya sekarang. Ru Xin tersenyum. Dia kelelahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Panennya kali ini sangat mengejutkan, dan alkimia miliknya telah berkembang cukup pesat. Memeriksa jumlahnya, Ru Xin telah menyempurnakan total pil roh sejati dalam 23 hari ini. Dia telah memurnikan hampir 100 pil roh sejati, yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Li Qingshan telah memperoleh 60 atau lebih, sementara Ru Xin memperoleh 20 atau lebih. Ru Xin seperti orang kikir. Dia dengan hati-hati memeriksa pil roh sejati berkali-kali sebelum menyimpannya ke dalam 100 kantong harta karunnya, menjelaskan mengapa dia memilih untuk berhenti saat ini. Dengan pil roh sejati ini, saya percaya bahwa saya akan berhasil membangun fondasi saya tidak lama lagi. Pada saat itu, saya akan menggunakan identitas saya sebagai penggarap yayasan bangunan untuk mengaktifkan kuali resin kristal ini, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat pastinya tidak akan lebih rendah dari sekarang. Sekarang giliranku untuk mengucapkan selamat padamu. Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya. Ru Xin mengulurkan tangan untuk menggenggamnya, mengguncangnya dengan ringan, dan berkata terlebih dahulu, senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Li Qingshan tersenyum, dan langsung mengeluarkan 20 pil roh sejati untuknya. Bantu aku menukarnya dengan pil untuk budidaya, semakin banyak semakin baik. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu? Ru Xin berkata sambil tersenyum. Menjatuhkan lebih dari 20 pil roh sejati, tidak akan memalukan jika tersiar kabar. Li Qingshan berkata, saya tidak terlalu takut. Tidak apa-apa asal kamu tidak takut. Jangan khawatir, apapun yang kamu beli atau jual, harganya tidak akan lebih rendah dari harga pasar. Ru Xin menerima pil roh sejati, dan tidak bertanya pada Li Qingshan untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pil budidaya. Mungkinkah menelannya dalam satu tegukan akan meningkatkan budidayanya? Namun, dia tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja menebak jawabannya. Istirahatlah dengan baik, aku akan menunggu kabar baiknya. Li Qingshan melambaikan tangannya, lalu membuka pintu dan pergi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.